Fathul Jami min Hadisari Muqaddimah Fathul Bari bin Hajar al-Asqalani wa Abu Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah wa fi qawlin bin Bardasbah al-Jufi ulida yawmal jum'ati pada sholat di salah satu daerahatan sholat min syawalin sanata akain wa istin wa mi'atin Qala Imam Al-Bukhari Sahih Jami' As-Sahih Isun Al-Musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sananihi wa kunna inda Ishaq bin Rahabah faqala law jama'tum kitaban mukhtasaran bi sahih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala dzalika fi qalbi fa akhadtu fi Jami' As-Sahih falamma ta'antu fi samani asrata wa sannatu kitaba qadaya sahaba wa tabi'in amma sannatu tarikh fil Madinah ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa katab wa kuntu aktubuhu fil layali al-muqir la ajidu bi haditsin an sahabati wa tabi'in illa arafu mawlid akhirih wa wafatihi wa masakinihi wa lastu arwi hadisan min hadisi sahaba wa tabi'in ya'ni min al-mawqufat illa walahu aslun afad dari kitab Rasul an kitabillah wa sunnati Rasul ma katabtu fi kitab sahih haditsan ila tasaltu qabla dzalika wa sallallahu alaihi sunnatul jami'a min sittini alfi hadisin fi sitta asyrata sanatan wa ja'altu hujjatan fima baini wa bainakum sunnatul jami' sunnatu kitabi al-jami' fil masjidil haram wa ma adkhaltu fi haditsan hatta astaghfirtu wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa tayammamtu sihhatah wa ana arju an yubarika Allahu ta'ala lil muslimin fi hadhihi musannaf. Amin. Jadi begini, Imam Bukhari sebelum mengarang kitab Al-Jami' As-Sahih Bukhari itu sudah teringat. Yang paling terkenal adalah Al-Adabul Mufrad, juga Qadaya Sahabat. Dan karena Nabi itu figur sentral, problemnya figur sentral itu sering dicatat. Dan akhirnya beberapa riwayat dari Nabi itu banyak yang maudhu'ah, banyak yang palsu, banyak yang hoax, harus sekarang banyak yang hoax. Sudah palsu di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sering ngancam di bab ini dan serius sekali. Serius artinya orang yang meriwayatkan dari saya kemudian dia bohong, faliyata bahwa apakah dulu minanna. Kemudian kata Imam Bukhari, saya tidak punya guru kecuali mensyaratkan al-luqi wal mu'asyarah. Al-luqi itu ketemu langsung, wal mu'asyarah itu yang mengamal. Hingga dari sekian tradisi Imam Bukhari yang dikenal banyak orang, biasanya di Jawa mencontohkan itu ayam. Ya agak bohong, tapi bohong yang baik. Katanya ada seorang guru manggil ayam, mau dikasih makan. Ayamnya dekat, pegang. Kata Imam Bukhari, orang ini bohong sama ayam, berarti enggak sifat. Betulnya di kitab-kitab itu contohnya himar. Di Jawa dimodifikasi jadi apa? Di Jawa itu malah dimodifikasi. Tapi itu penting karena wakina aujaba Rasulullah makalan zakat tatamar. Itu Imam Syafi'i juga ganti zakat al-qut. Wakina tasaddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dinar atau bi dirham. Orang kita mengganti apa? Taman. Bahwa itu tetap sunat sedekah bil fulus karena sama-sama apa? Taman, sama-sama apa? Berharga. Itu seterusnya. Terus Imam Bukhari ngarang kitab itu sampai 3 kali. Bukhari itu diteliti sampai 3 kali. Problemnya adalah ketika Imam Bukhari sudah menguasai qadaya sahabat itu jangan sampai ada kerancuan. Misalnya Abu Hurairah aslama ba'da hijrah. Jangan sampai ini orang meriwayatkan peristiwa qabla hijrah. Nanti kelihatan itu tidak valid. Makanya ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan Mi'raj dibanding sahabat yang lain itu tanpa mengurangi hormat. Hadits Aisyah makruh. Karena Sayyidah Aisyah bilang
Nabi itu usriya biruhi. Semua sahabat bilang usriya biruhi wajazati. Kenapa? Karena ketika peristiwa Mi'raj atau peristiwa Isra Mi'raj, Sayyidah Aisyah saat itu belum jadi hal seperti itu dikuatkan oleh selain Sipa adalah syahidul kisah. Apa syahidul kisah? Maka dalam hal-hal yang tertentu sahabat sekali bersiapapun, misalnya riwayat Jabir atau riwayat Abdullah bin Mas'ud atau riwayatnya siapa, ini yang dimenangkan yang syahidul kisah. Ya, yang dimenangkan adalah yang syahidul apa? Kisah. Misalnya ada kelompok tertentu yang dahulu aliyan pokok mansilati. Apapun hebatnya Sayyidina Ali itu tentu tidak sevalid Abu Bakar ketika cerita hijrah. Karena yang menyewa Abdul bin Ubaid di Abu Bakar, yang melibatkan Asma dari Nito, Awyokol Lahadatul Nitaka, itu juga siapa? Abu Bakar. Tentu lebih valid. Tapi peristiwa keluarnya Nabi dari kamar, yang Ali menggantikan posisi tidurnya, supaya Yadhunnu Quraisy atau Yadhunnu Kufar Quraisy anak Nabi masih tidur di situ. Yang paling valid siapa? Ya riwayatnya Sayyidina Ali karena beliau Syahidul Kisah. Begitu juga peristiwa Sayyidina Utsman. Dia istarok di rumah Madinah itu nggak punya air yang segar. Yang beli siapa? Sayyidina Utsman. Itu istarok di rumah. Sayyidina Umar juga sama. Islam itu awal-awal Islam itu yang Islam itu orang-orang yang berakhlak karimah. Musuhnya preman-preman. Makanya orang berakhlak itu ya jangan merasa paling benar. Islam terus gila-gila itu ya problem. Makanya Nabi ketika melihat Umar itu bulan di pasar utang banyak bulan. Nabi matur, ya Allah kalau yang Islam seperti ini bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak doakan orang yang sopan, doakan yang tukang gila. Tenang, Allah ma'isah Islam di rumah. Ketika aslama Umar itu bukan sekedar Islam. Rumahnya Ata Bapak Abu Jahal, Ata Bapak Kata Wakata. Terus Haddada Abu Jahal, kalau kamu menyakiti Rasulullah menghadapi saya Umar sudah Islam. Masya Allah. Dan itu yang dibutuhkan saat itu. Makanya kalau jenengan preman nanti tak bina jadi preman yang baik. Jadi makanya Islam itu harus dikelola. Makanya Wali Songo itu hebat, semuanya Songo. Tapi punya kecakapan di lisani kaum itu ya era Kalijogo. Sehingga gambaran-gambaran di Wali Songo itu yang tidak seragam Wali Songo itu hanya Sunan Kalijogo. Karena dengan seragam di lisani kaum itu diharapkan lebih fleksibel ketika tadi. Baik. Nah, Imam Bukhari itu orang yang paling tahu betul hadis ini diriwayatkan siapa atau statusnya Syahidul Kisah apa enggak. Hal dua rawa Nabi biwasitatil amla itu tahu betul. Sehingga ketika tidak terkonfirmasi itu sampai safar rajulun min Makkah ila Misra di hadis wahid. Karena yang Syahidul Kisah sekarang sakana Misra. Orang yang menyaksikan hadis itu adalah sakana apa? Makanya di bab hadis baru Islam di hadis wahid. Nah, begitu juga kenapa kemudian Qubbatul Islam itu akhirnya di Irak. Ketika Rasulullah SAW hidup di Madinah, waktu via di Madinah, kalau istilahnya ala hadis intaqala ila rafiqil a'la. Itu semua itu apa tulis? Apa tuh? Ketika Rasulullah SAW bersakaran Madinah dan semua tradisi Nabi itu berbasis apa? Madinah. Apa yang terjadi? Era Imam Malik, ya Imam Malik itu muridnya Imam Zuhri. Imam Zuhri ini sudah menangis sekian orang-orang yang talakom Rasul
Itu kata Imam Malik, mikyal ya mikyal ahli Madinah, mizan ya mizan ahli Madinah. Semuanya ahli Madinah. Tapi gara-gara Sayyidina Ali itu protes, tahu protes. Orang-orang yang sholat di Makkah itu paling nyari atau itu sholat di Makkah. Yang sholat di Madinah juga cari fadil sholat. Tapi tidak ada nasul Islam. Maka beliau itu intaqala ilal Kufah. Itu disalahkan hampir semua sahabat. Karena Nabi kalau uji Madinah begini, kayak apa Madinah? Muhajir Rasulullah, Madinah Rasul. Tapi berkahnya Sayyidina Ali pindah Kufah dan diikuti kayak Abdul bin Mas'ud dan beberapa akabir sahabat. Akhirnya as-sahus sanad fil qira'ah itu sanadul asli. Wa ina asiman akhudha an Abdurrahman as-Sulami wa akhudha Abdurrahman as-Sulami an akabir sahabat min bainihi Abdullah bin Mas'ud wa Ali bin Abi Thalib. Karena ilmu ini sudah pindah Kufah dan Basra, itu kalau ada khilaf nahwu itu bukan ikhtilafu ahli Makkah wal Madinah, tapi ikhtilafu Kufah. Sampai ketua wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan orang Madinah tapi orang Baghdad. Begitu juga ketika Imam Syafi'i ngaji itu bukan ngaji di Mekah Madinah. Pas itu yang menjadi kubbatul Islam adalah juga ilmu rawi terbaik Sayyidina Ali adalah Syekh Hasan Basri. Makanya di Indonesia kondang orang-orang yang intisab bahasan besar ini. Hasan Basri itu murid topnya siapa? Sayyidina. Maksud saya cerita di sini, kalau sekarang ada ngaji Bukhari di Lebo itu ya ada bid'ah itu. Karena pernah peralihan dari Madinah ke mana? Kufah, dan Kufah itu saking ribetnya sampai menjadi punjer, menjadi kubah, sehingga istilah finah miwasofi itu istilah bahaya Kufah bahaya. Saya beri contoh ya dalam ini, besar ini teman bapak saya, makanya berhak dengan saya kalau kamu haram. Orang Kufah itu sebetulnya ajam, walaupun maminan biladil ajamiyah. Tapi berkahnya talaqi musyafahah sama Sayyidina Ali Abdul bin Mas'ud. Itu bahasa Kufah itu mirip bahasa Quraisy, bukan sekedar bahasa Arab, tapi mirip bahasa apa? Nafi' ini Qari'un Makkiyah, Imam Nafi' itu Qari'un Madaniyah, Ibnu Katsir itu Qari'un Makkiyah. Tapi cara baca Quran itu mirip orang-orang Bani Tamim. Misalnya begini, Anda pasti setuju, karena Anda punya alasan nggak setuju. Nggak setuju kan butuh kapasitas yang mirip-mirip. Yang maknanya seimbang itu adalah mahbus lah. Kafa ayat fa'u uf'an. Harusnya qiraah masyhur itu walam yakul lahu uf'an ahad bil hamzah. Dan rata-rata qiraah sab'a bacanya qiraah sab'a baca walam yakul lahu uf'an, bukan kufuan. Tapi orang Quraisy itu yubadilunal hamzah tawawan ba'da dhammi, hingga kufuan menjadi kufuan. Maka suatu saat ini bukti bahwa lisan ahli Kufah atau lisan Imam Asy'ari itu mirip lisan Rasulullah SAW. Nanti ini juga kaitannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang Uzbek, tapi karena sering meriwayatkan hadis Rasulullah itu, beliau itu nyatakan lalu bil lughatil fusha. Bahkan walam yahtar illa minal alfat illa afsahah. Dia tidak milih alfat illa afsahah, paling fasih. Karena tajarub, karena seringnya talaqi dengan bahasanya Rasulullah SAW. Ada tuh suatu saat Nabi itu diundang orang ya agak peduli, ya Nabi Allah. Nabi tertawa-tawa, meskipun ini hadis sebagai Nabi tertawa-tawa, anak Quraisyun, kul ya Nabi Allah. Logikanya itu bener Hamzah. Wa inna nabiyya man naba'anillah. Misalnya Nabi itu orang yang menceritakan ketentuan-ketentuan Allah.
Yaqulu wa ta'ala li rasulih nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa nabbihum adhifi Ibrahim amma yatasaalun anin nabail azim. Semuanya itu pakai handset. Tapi ketika sudah ya Nabi Allah, enggak ya Nabi Allah dari pakai apa? Ya. Sebab itu kira aku Nafi yang beliau orang Madinah tetap saja baca wan Nabi, bukan wan Nabi tapi apa? Wan Nabi. Maksudnya ini nyeritakan Mbah Maimun masih keluarganya di Saliman. Makanya Mbah Maimun sering bilang, gue sing seneng gak? Tetep ono wong Jawa alim, tetep ono wong Uzbek alim, wong Faris alim. Mergo pangeran ora trimo nak ora terbukti ilaka fatal linnas. Hadatin lika fatinnas. Maka tidak boleh yang alim hanya orang Arab dan Medina. Wong Lebo yo alim. Ben ketok kafatal. Fainal Ghazaliya min tus ajam. Wasibawah min Faris ya. Karena Allah ingin menunjukkan hadatin ikafatin. Wale pantesi ya wong Jawa sing alim. Beneran aku ya, gedene ya kalau disibak. Mari donga pangeran dirayu. Ya Allah innaka qulta wa qawlukal haq ngene ila kafatal linnas wa ana minan nas la minal hayawan. Nah, jadi Allah ingin membuktikan coba marjiun nas fi tafsir. Itu mimbeni Al-Qurtubi bahwa min ahli Andalus itu Spanyol tapi gak pernah main sepak bola. Ahlul Lughatil Arabiyyah, Ahlul Nahwi siapa dia? Ibnu Malik Al-Andalusi ya kan? Imam Sibawai itu dewe bangun misdaqul halika qaulu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatal wa hakata al-ansar jami' as-sahih wa min ahli la min ahli Makkah wa la min ahli. Ya tentu kita hormat Mekah Madinah itu fawqal bilad dunia, tentu kita sepakat. Karena Imam Mekah tentu sudah punya sekian ulama, Madinah punya Imam Malik punya sekian. Tapi orang yang di Sidoarjo sendiri tidak usah kecil hati. Ya, tidak usah kecil apa? Hati, cuma mawon ya Allah. Innaka qulta wa qawlukal haq wa ma arsalnaka illa kafatan. Nah, itu ba'ana laminal. Nah, jadi supaya tambah semangat. Kemudian yang terakhir, tradisi kiai Jawa itu kalau sangat mutasil, kemudian salsal, itu dihafalkan secara masif karena sudah menjadi amalun nas. Nah, di sini saya contohkan hadis yang sebetulnya di kitab Bukhari itu seringnya, itu riwayatnya dulu kalimatani habibatani ila rahman sabtilatani bil mizan khafifatani. Riwayat yang untuk menutup Bukhari itu hadis itu. Tapi saya kasihan kiai-kiai yang hafalannya itu sekadung. Kalimatani khafifatani ala lisan sabtilatani bil mizan habibatani. Tapi saya pastikan memang di Bukhari ada dua riwayat itu. Kebetulan kiai itu ngapalkannya satu. Ada yang tak tanya misalnya, kenapa kamu hafal satu? Bisa ini kiai polsek, apa polsek? Pol salam tempel sekretari. Jadi rugi kalau saya hafal sebanyak jenengan. Jenengan kan kiai besar, paling tidak sekretari buat itu. Artinya gini, kan kiai polsek monggo lah hafalannya satu, tapi yang kiai besar kalau hafalannya ditambah. Karena kadang-kadang kiai itu sembarangan. Orang sembarangan itu salah. Kalau mulai ciri aneh itu, kalau dari bapak nanti kabur. Pokoknya tiap orang mati mesti jadi ketul nafsi dari betul. Tiap orang sunat mesti Nabi Ibrahim belok-belok. Wes tuwe kalau tahu disunat sampai apa? Sangat ini. Gak ada perkembangan ilmu. Nah itu sering tak komplain. Kenapa sih tidak ada perkembangan apa kayak gitu apa kayak? Dari Gus polsek ya apa? Makanya di Indonesia itu ya begini. Sampai super-supernya dia itu ditanya, negara orang sunat, oh Nabi Ibrahim, kasihan. Ya tapi itu sah-sah saja, karena apa? Polsek. Nah ini kalau mau coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatul mubarakah wa
lisan habibatan ila rahman subhanahu wa ta'ala sallallahu. Itu yang populer di Jawa. Terus saya tulis bahwa nama Imam Al-Bukhari dari hadis faqala hadatsani Ahmad bin Ishaq hadatsani Muhammad bin Bilal al-Mu'arraf bin Qaqan bin Su'ab ana bin Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan thaqilatan fi mizan subhanahu wa bihamdihi subhanahu wa ta'ala. Itu pintarnya di Jawa. Yang depannya pakai hadis satunya, yang belakangnya pakai hadis satunya. Bahkan ada kalau asal usulnya ditulis di Matmu Syarif, sampai beli apalannya itu ya sudah itu aja. Sebenarnya itu yang di tradisi Jawa itu kombinasi dua hadis. Makanya talqin di Jawa itu banyak yang salah. Allah maghfir lahu wa afihi. Karena saya itu agak batin, jadi penjelasannya nggak ada. Mestinya kan kalau lagi maghfir lahu wa afihi selesai. Untuk perempuan maghfir lahu wa afihi selesai. Karena mirip cetakan. Coba lah, pedit itu dilayani lah. Akibatnya itu gagal. Coba lah percetakan harus tobat itu kasihan. Model-model itu banyak. Allah maghfir lahu. Itu dengan harus apa? Itu haram. Nah kemudian hebatnya ngaji di sini tadi ya ila kafatal. Sebetulnya semua teks hadis saya cek di Abi Dawud Sunan Ahmad itu memang mengangka ma'afiru kalami ila ilaha illallah dakhalalu. Tapi hadis ini lam yufriz hadal hadis al-Imam Al-Bukhari. Lam yufriz hadal hadis al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari hanya sering meriwayatkan hadis tentang tasbih. Bahkan Nabi sendiri ketika intaqala ila rafiqil a'la, ketika Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiq. Ini dijelaskan di pasal tersebut saya baca. Ad-Rajafi malam sindi fi hasyah. Ad-Rajafi hadis tasbih wa khatama bi shafaila atau mura'atan hadis makana akhir kalam ila ila wa dakhalal. Wa dzalika li anna satu itu. Terus li'am haqiqat tasbih wa at-tanzih amal layani bijalali wa biya'i nasari wal walad wa khulihim kulli fasara tasbihu mu'addiyan li tauhid bi atami wajhi wa aqibi fa fi tamkirun ala anamrat bi taksi makana akhiru kalam la ilaha illallah huwa ayatuna akhiru kalamihi ma yadullu ala tauhid bi ayyi ibaratin kana. Jadi sebetulnya ada harus la ilaha illallah orang subhanahu yang baik Allahu akbar ya. Karena la ilaha illallah itu bukan pakem. Bukti yang Nabi sendiri bukan melafazkan la ilaha illallah, tapi melafazkan Allahumma ar-rafiqal. Sebab itu Nabi Imam Bukhari meriwayatkan hadis terakhir tentang tasbih dan beliau ingin semua orang Islam yang mati itu diakhiri dengan tasbih. Karena semangat la ilaha illallah, semangat tasbih, semangat tahmid, semangat takbir itu sama-sama tanzihwa amala yaliku bihi. Semuanya adalah yadullu ala tibiyaihi wa jalali wa azamati. Semuanya itu tentang puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ini Imam Sindi ketika li'anna farqiyya fi hadzal bab al-ma'ani lal alfa. Wa yu'ayyidu fi jumlati anna asyra kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'lum kana ghairu hadhihi kalimah. Bahkan Nabi sendiri ketika mau wafat tidak melafazkan la ilaha illallah, tapi bahwa qaulu Allahumma ar-rafiqal. Makanya ini cerita ini sama besar. Ada orang di daerah saya banyak meninggal Jumat. Itu kiai ini kalau ketemu saya itu kalau bilang mati Jumat mati karena trennya kiai saya mati di Jumat. Terus saya bilang alasannya apa? Kata Nabi yang kamu di Jumat ini masalah yang ngendikan fadl ile kamu di Jumat kamu di Senin. Kau pelosannya salah. Semua pelosannya tetap begitu juga. Kalau pilih yang apa? Islam. Yang nanti melok majelis taklim. Cuma kadang umat Islam, kadang Islam sing umat Islam namanya. Nah, umat Islam ya Islam sing. Itu harus kita bilang. Makanya pentingnya ngaji. Jadi jangan pakem. Jangan pakem. Kalau pakem ya mangkana suruh kalam bila itu ada soal. Tapi nyatanya Nabi Biangka itu mengakhiri hayatnya intaqala ila dengan
Nabi apa? Yaumal. Nabi kayak apa? Puji kota Mekah. Sholat di Mekah itu alfi sholat ini. Nabi taruh kamar kata Hajar dan Madinah. Sayyidina Ali muji Madinah. Tapi akhirnya taruh ke Madinah, Hajar bilang. Ketika ditanya, di mana? Kenapa engkau pindah ke Kufah? Sholat sama nasrul Islam. Fadilah sholat dibanding nasrul Islam. Itu jadi top fadilah nasrul Islam. Andaikan para ahli Mekah Madinah tidak mau kemana-mana, ya Islam tetap di Mekah Madinah. Kalau ini orang Islam. Tapi barokahnya meninggalkan al-fadilah al-muta'alliqah bimakan demi al-fadilah al-muta'alliqah bidatil ibadah. Akhirnya ada kaidah al-fadilah al-muta'alliqah bidatil ibadah itu lebih afdal ketimbang minal muta'alliqah bimakan. Nah, misalnya kamu di sini itu dakwah ramu kufori. Neng Mekah Masjidil Haram mergo tukang sapu golek duit. Tetep status tukang golek duit melibatkan Masjidil Haram. Kamu mutawif, boten kene mutawif. Kamu mutawif itu kan sak situ ada tukang mutawif. Kamu mutawif marai wong tawaf supaya sah. Tapi nek ngene orang pulau gak hadir. Sementara yang dilebos yang di sini yu'allimul hajjah wa yu'allimul mu'tamir kaifa yahuju bi hajjatin sahihah wa kaifa ya'tamiru bi umratin sahihah. Kali saya bagi umrah, pulau kayak ikhlas tak pulang carane haji sing bener kene, carane umrah sing bener kene. Gak etes sih, kalau aku tapi orang juga. Ya. Dan ini tetap halal kali mau cerita. Artinya apa? Ketika mutawif ini mimpin tawaf di Ka'bah, sama yang mulang kaifiyatul haji di kaifiyatin sahihah. Ikhlas. Mulane betul tengah haram. Kami kita model kali. Apa lain mana? Ustaz-ustaz yang tengok bro. Mulang carane wong haji di hajatin sahihah. Ulang ngebo, betul tanah haram lho iki. Jadi haram-haram loh. Gue pulang hajatan sahihah. Pertama umrotan, terus dijupuk gaek, dilatek ulang lebih bagus. Gaek ini menurut kan pikirannya nak orang pulang bersama ini, nak satu bersama ini. Sementara semula ini, ya Allah, budi-budi umroh sahihah hajanya sah. Dua, ini caranya haji. Tangan ini yang ini, kok mikot ini. Sementara kadang-kadang mudah pikiran, sakam ya, kok hilang. Paham ya maksud? Tapi rasa jeruk-jeruk dari istri bawah. Maksudnya yang tenang, mutawaf kepengen tobat, ya gue ikhlas, pulang tenang, ya gue profesi, sehingga fit dunia hasanah, akhir itu fit dunia hasanah kok. Karo-karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.